Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kita akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Dari tema 2, kita sudah masuk subtema 2. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ada 4. Hak warga masyarakat, tanggung jawab warga masyarakat, kewajiban warga masyarakat, dan hal-hal yang mengenai musyawarah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hak warga masyarakat. Mengenai hak sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini, apa itu hak warga masyarakat? Yaitu segala sesuatu yang mutlak dimiliki seorang warga masyarakat. Apa saja contohnya? 1. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang ketiga, memperoleh udara dan air yang bersih. Itu contoh-contoh dari hak kita sebagai warga masyarakat. Dan ada masih banyak lagi hak kita sebagai warga masyarakat di lingkungan kita. Selanjutnya mengenai kewajiban warga masyarakat. Masih sama ya, masih sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya mengenai kewajiban. Apa itu kewajiban warga masyarakat? Yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang dinamakan kewajiban. Jadi harus ada rasa tanggung jawabnya, tidak hanya dilaksanakan begitu saja. Contohnya apa? Yang pertama, kewajiban mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat, baik tertulis ataupun yang tidak tertulis. Yang kedua, wajib menciptakan ketenangan dan ketertiban di lingkungan kita. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dari kewajiban warga masyarakat. Nah, karena yang namanya kewajiban, maka harus dilaksanakan oleh kita semua sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Sekarang mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sikap berani melaksanakan tugas dan menanggung segala akibat atau resikonya, itulah yang dinamakan dengan tanggung jawab. Lalu, apa saja tanggung jawab kita di masyarakat? Contoh yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan ronda malam. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Itu yang dinamakan tanggung jawab. Musyawarah. Sering kita mendengar kalimat itu, terutama mengenai Pancasila, sila keempat. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Sehingga musyawarah ini sudah turun-temurun dari zaman dulu di Indonesia. Ciri-ciri musyawarah mufakat ada 4. Yang pertama, untuk kepentingan bersama. Yang kedua, usul yang ada harus mudah dipahami dan tidak memberatkan pihak manapun. Yang ketiga, dalam musyawarah, moral lebih diutamakan dan mengutamakan juga hati nurani yang jujur. Dan yang keempat, ciri-ciri dari musyawarah sesuai akal sehat dan hati nurani kita. Di dalam sebuah musyawarah, karena musyawarah itu sudah turun-temurun dari zaman dulu dan para pendiri negara ini juga sering menggunakannya,
Musyawarah itu ternyata memiliki beberapa nilai di dalamnya. Yang pertama, nilai kebersamaan, karena yang namanya musyawarah selalu melibatkan banyak orang. Yang kedua, nilai kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Siapapun yang hadir di musyawarah boleh mengajukan pendapatnya dengan sopan dan santun. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Nah, karena semua orang yang ada dalam musyawarah boleh mengajukan pendapat, maka harus kita mengutamakan nilai menghargai orang lain. Yang keempat, nilai berjiwa besar dan lapang dada dalam menerima keputusan. Apapun keputusan akhir dari musyawarah, apapun pendapat kita, baik sama atau tidak dengan hasil akhirnya, kita harus menerimanya dengan lapang dada, juga melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu, bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik saat musyawarah? Yang pertama, harus mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin mengajukan pendapat. Yang kedua, jika kamu sudah mengangkat tangan dan sudah dipersilahkan oleh pimpinan musyawarah, maka silahkan berbicara. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, jika ada orang yang lain yang berbicara, tunggu sampai pembicaraan itu selesai, baru anak-anak boleh berbicara selanjutnya. Yang keempat, bersikap sopan kepada siapapun yang ada dalam musyawarah tersebut untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Yang kelima, bersuaralah dengan cukup jelas. Juga bahasa yang digunakan tolong mudah dipahami oleh orang lain. Alhamdulillah, materi PKN kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan agar lebih paham lagi mengenai materi ini. Jangan lupa setiap hari sholat 5 waktu, baca Quran, dan rajin belajar dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.